Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat dan masih tetap semangat. Baik, hmm, ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMPI. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-5, ya. Nah, kita ini membahas tentang uh, peran, fungsi, wewenang, profesionalitas, dan integritas aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sebelumnya di sini saya mengulang kembali tentang 10 nilai tamadun Unpad. Nah, yang pertama itu adalah dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Nah, yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati dan memperingati hari besar Islam uh, serta berpakaian muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, yang ketiga itu adalah seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, kemudian ada 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi, serta semboyan Unpad yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Nah, keempat, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus asri dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, yaitu seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan surprise excellent, ya, 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Yang keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Nah, yang ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket alma mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cendrawasih Unpad yang berlandas dan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Nah, yang kedelapan yaitu melestarikan istilah dan makna budaya, menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menambahkannya pada penanaman ruangan di seluruh kampus. Nah, yang kesembilan itu adalah sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. Nah, kemudian ke-10 adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebagai buah, ya, logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Oke, kita lanjut di sini. Eh, Rekan mahasiswa juga harus mengetahui ya tentang visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, apa yaitu adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terbuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, kemudian masuk ke tentang visi dari prodi akuntansi, yaitu adalah menghasilkan lulusan yang unggul di bidang akuntansi, berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya adalah misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu yang pertama adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan intel.
Nah, yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT. Nah, yang keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Nah, kemudian misi yang kelima itu adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat. Nah, kita masuk ke misi dari prodi akuntansi, yaitu pertama, menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi, meningkatkan sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, kemudian sertifikat kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan komisi tingkat internasional khususnya di bidang ilmu akuntansi. Nah, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berdasarkan ya standar dari internasional. Selanjutnya terakhir, misi prodi akuntansi yaitu adalah meningkatkan kerjasama secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Nah, kemudian tujuh nilai dasar yayasan, yaitu yang pertama adalah menjaga kemurnian akidah, tauhid, dan melaksanakan syariat. Kemudian kedua, bersyukur, bersukacita, tidak mengeluh, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memanfaatkan, memaaf ya, memaafkan dan tidak marah. Empat, berpikir positif, berasangka baik dan tidak bergunjing, berbuat baik, mengubah dan respect, berempati dalam memberi kan solusi bukan mengkritik atau mencela dan terakhir itu adalah patuh kepada pimpinan dan mentaati peraturan. Oke, budaya dari Unpad itu ada budaya peradaban bersih dan budaya peradaban energi. Nah, kita akan mereview materi sebelumnya. Di sini rekan mahasiswa sudah membahas ya tentang dasar-dasar tata kelola pemerintahan baik, kemudian apa saja prinsip yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan baik, di mana penyebaran prinsipnya itu ya berdasarkan dari peraturan perundang-undangan. Kemudian rekan mahasiswa juga belajar hubungan prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan baik dan melalui ajas umum pemerintahan baik. Nah, kemudian terakhir itu adalah hubungan prinsip tata kelola pemerintahan baik dengan ajas dari penyelenggaraan negara. Oke, baik agenda kita hari ini kita akan bahas tentang konsep, fungsi dan wewenang, profesionalitas dan integritas, kemudian hubungan dan implementasi. Nah, kita masuk dulu tentang aparatur pemerintah. Nah, di sini ada eh, definisi ya tentang aparatur pemerintah. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, ini bahwa oke, bahwa aparatur pemerintah adalah eh, profesional ya oke, yang bekerja pada instansi ya pemerintah dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Nah, kemudian bagaimana dengan kedudukan dari aparatur pemerintah di sini itu sebagai unsur pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan perekat serta pemersatu bangsa yang dimana tugasnya itu adalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Nah, aparatur pemerintah di sini memiliki uh, peran strategi yaitu sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa aparatur pemerintah merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab, ya. Kemudian beliau juga menjalankan fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintah umum.
Nah, keberadaan aparatur yang profesional dan berintegritas ini merupakan suatu syarat yang sangat penting sekali dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Baik. Nah, kita lihat di sini ada beberapa konsep dari tata kelola pemerintah yang baik. Nah, pertama itu adalah partisipasi. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana pemerintah itu dalam uh, pelibatan masyarakat ya di sini sebagai proses perumusan dan implementasi kebijakan. Nah, kedua itu adalah akuntabilitas. Nah, di sini adalah pemerintah bagaimana dalam melakukan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan kepada publik. Kemudian masuk adanya supremasi hukum. Nah, di sini pemerintah diuji ya istilahnya bagaimana dia bisa melakukan penegakan peraturan yang adil dan tidak diskriminatif. Nah, selanjutnya konsep dari tata kelola pemerintahan baik itu adalah transparan. Nah, di sini pemerintah diajak untuk melakukan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, kemudian kita masuk yang selanjutnya adalah responsivitas. Nah, responsivitas ini di sini adalah uh, bagi ya bagaimana kepekaan ya pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat tersebut. Nah, terakhir konsepnya itu adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, maksudnya di sini adalah pemerintah ya dapat ya melakukan pengolahan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan maksimal. Nah, kalau kita menyimpulkan lagi, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance di sini adalah merupakan paradigma penyelenggaraan pemerintah di mana dia menekankan pada kolaborasi antara negara, masyarakat, sivil, dan sektor swasta. Nah, prinsip di atas ini merupakan pilar utama yang harus ditetapkan ya secara konsisten ya untuk uh, mewujudkan ya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Oke. Nah, kita masuk apa sih ini maksud dengan profesionalitas dan integritas. Nah, profesionalitas itu merupakan kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisiensi ya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi profesionalitas ini juga mencakup dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan sosial kultural ya sosial kultural yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional ya sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Oke, kita lanjut apa ini maksud dengan integritas? Nah, integritas itu di sini adalah kesesuaian antara nilai, prinsip, dan tindakan. Jadi eh, untuk aparatur pemerintahan, integritas itu berpegang teguh pada nilai-nilai etika, moral, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nah, integritas juga memiliki beberapa cakupan, yaitu yang pertama kejujuran, ketulusan, keteguhan, dan prinsip moral ah, dan konsistensi dalam berpikir, berucap, dan bertindak yang menjadi dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini kita melihat bahwa profesionalitas dan integritas memiliki dua aspek yang saling melengkapi. Nah, di mana seseorang yang profesional namun tidak berintegritas berpotensi menyalahgunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi. Nah, sebaliknya, ya, apabila seseorang yang berintegritas namun tidak profesional, tidak mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakatnya. Jadi di sini artinya sifat kedua itu sangat penting ya, keseimbangan ya, profesionalitas dan integritas. Nah, maksudnya di sini adalah uh, seseorang ya yang profesional dan dia juga memiliki potensi ya uh, dalam memberikan pelayanan secara uh, optimal ya kepada masyarakat. Oke,
Masuk tentang fungsi aparatur pemerintah. Nah, yang pertama itu adanya fungsi implementasi kebijakan. Nah, maksudnya di sini pemerintah dalam menjalankan dan menerjemahkan kebijakan pemerintah, yaitu ke dalam program dan kegiatan yang nyata, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pelayanan publik. Nah, di sini ya, eh, pemerintah memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan ya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi koordinasi, yaitu di sini menyelesaikan berbagai kegiatan dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu adanya fungsi pengaturan. Nah, di sini menyusun uh, dan menegakkan aturan untuk meningkatkan ketertiban dalam masyarakat serta mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa fungsi-fungsi ini saling terkait dan mendukung ya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Nah, ya, aparatur pemerintah dituntut ya untuk memahami dan melaksanakan fungsinya secara profesional dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta nilai-nilai integritas integritas dan etika pelayanan publik. Oke, nah kita masuk wewenang aparatur pemerintah itu di sini yang pertama adanya wewenang administratif. Nah, maksudnya di sini adalah wewenang di mana ya memiliki kewenangan ya untuk mengambil keputusan administratif. Nah, yang kedua, wewenang pelaksanaan kebijakan. Nah, maksudnya di sini adalah dia memiliki hak kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah ya. Yang ketiga adalah wewenang koordinasi. Nah, artinya aparatur pemerintah di sini memiliki kewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan antar instansi A, B, dan C-nya, seterusnya. Ya, ini mana program tersebut saling berhubungan ya antar OPD gitu. Kemudian keempat ada wewenang pengolahan anggaran. Nah, di sini eh, aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengolah sumber daya keuangannya. Jadi, wewenang aparatur pemerintah ini diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus digunakan secara bertanggung jawab. Jadi, penyalahgunaan wewenang dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana. Jadi, pemahaman yang baik terhadap batas kewenangan menjadi prasyarat penting bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Oke, nah kita lanjut di sini tentang indikator profesionalitas aparatur pemerintah. Yang pertama adalah kompetensi. Nah, maksudnya di sini ya aparatur pemerintah itu harus memiliki suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan secara efektif dan efisien, ya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian lanjut kinerja. Nah, artinya di sini eh, pencapaian hasil kerja yang terukur berdasarkan target dan standar kinerja yang telah ditentukan, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, indikator ketiga itu ada disiplin. Nah, artinya bahwa ketaatan pada peraturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, termasuk ketepatan waktu, kehadiran, dan penyelesaian pekerjaan. Nah, kita masuk yang indikator yang terakhir itu adalah adaptabilitas. Nah, ini maksudnya adalah bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, ya, dan eh, tuntutan pekerjaan serta terus mengembangkan diri melalui pembelajaran berkelanjutan. Jadi, indikator profesional ini menjadikan acuan ya dalam pengukuran dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah. Jadi, semakin baik pencapaian indikator ini akan semakin menunjukkan tingkat profesionalitas aparatur ya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, jadi peningkatan profesionalitas ini ya dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan ya, kemudian adanya
pengembangan kompetensi, dan sistem penilaian kinerja yang objektif. Oke. Nah, indikator lain tentang integritas aparatur pemerintah yang pertama adalah nilai-nilai luhur. Nah, artinya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya etika publik. Nah, maksud di sini aparatur pemerintah harus menjunjung tinggi etika dalam pelayanan masyarakat. Nah, kemudian ketiga adanya kejujuran. Jadi, aparatur di sini harus bertindak jujur dan transparan dalam setiap keputusan. Nah, kemudian indikator yang keempat adanya kepatuhan hukum. Jadi, taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam setiap menjalankan program ataupun pelayanan masyarakat serta pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, anti korupsi di sini menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi integritas aparatur pemerintah menjadi fondasi utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan baik. Nah, dengan integritas yang kuat, aparatur akan menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab, serta memiliki ketahanan untuk menolak godaan yang bertentangan dengan etika dan moral. Oke, nah kita masuk tantangan profesionalitas aparatur pemerintah. Nah, yang pertama itu adanya kesenjangan kompetensi. Nah, maksudnya di sini gap antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, artinya kalau bisa itu harus seimbang ataupun harus lebih meningkat ya. Artinya yang kita miliki kita harus menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan sekarang. Kedua, penempatan tidak sesuai. Nah, jadi penugasan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian akan menghasilkan output yang berbeda. Nah, jadi perlunya uh, penyesuaian kompetensi dengan job description itu tadi. Nah, selanjutnya adalah sistem karir. Nah, sistem karir yang belum sepenuhnya berbasis pada sistem. Nah, artinya maksud di sini adalah ya perlunya ya digitalisasi pemahaman teknologi bagi sumber daya manusianya itu ya sesuai dengan perkembangan seperti itu. Kemudian kesejahteraan. Nah, sistem remunerasi yang belum mendukung profesionalitas. Artinya motivasi dari eh, kesejahteraan itu akan menciptakan uh, produk dari output eh, khususnya adalah peningkatan pelayanan masyarakat ya seperti itu. Kemudian adanya pengembangan kapasitas. Jadi kesempatan peningkatan kapasitas yang belum merata ini akan menjadikan salah satu dampak dari peningkatan profesionalitas tadi. Ya, oke baik. Jadi tantangan ini perlu dikelola secara sistematik ya untuk meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah. Jadi eh, reformasi birokrasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Jadi termasuk adanya perbaikan sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kerja, dan remunerasi yang adil dan kompetitif. Oke, nah tantangan integritas aparatur pemerintah di sini yang pertama adalah godaan penyalahgunaan wewenang. Nah, jadi kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah dapat menjadikan godaan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok, yaitu terutama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik atau alokasi sumber daya. Nah, yang kedua, tekanan lingkungan kerja. Nah, maksudnya lingkungan kerja yang toleran terhadap praktik-praktik yang tidak etis itu bisa juga dapat memberikan tekanan pada aparatur untuk mengikuti budaya yang ada. Nah, hal ini sering terjadi bila sistem pengawasan lemah dan tidak ada keteladanan dari pimpinan. Nah, tanda yang ketiga itu adalah konflik kepentingan. Nah, aparatur itu sering ya katanya menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi, keluarga, ataupun afiliasi politiknya berbenturan dengan tanggung jawab publiknya. Jadi sini akan mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi tantangan integrasi ini memang memerlukan penanganan yang serius ya melalui penguatan sistem nilai,
penegakan kode etik, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung perilaku berintegrasi. Jadi, pemirsa, keteladanan seorang pemimpin ya ini menjadikan faktor kunci ya dalam membentuk budaya integritas di lingkungan pemerintahan ataupun di lingkungan pekerjaan. Oke, nah kita masuk selanjutnya adanya dampak rendahnya profesionalitas dan integritas. Nah, kalau kita lihat dimensi, nah khusus untuk di pelayanan. Nah, di sini untuk dampak rendah profesionalitasnya adalah pelayanan yang lambat, berbelit dan tidak berkualitas. Nah, dampak rendahnya integritasnya bahwa di sini adanya praktek pungli, diskriminasi dalam pelayanan. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan publik, nah di sini kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Nah, sehingga akhirnya kebijakan yang bias kepentingan tertentu. Jadi artinya tidak semua merata bahwa kebijakan yang dibuat itu tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi diharapkan kalau bisa aparatur pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik kalau bisa itu adalah memiliki nilai yang positif ya, seperti itu. Ya, artinya bisa menyelesaikan permasalahan untuk masyarakat. Nah, keuangan negara. Nah, kalau kita lihat inefisien dalam penggunaan anggaran. Nah, sehingga dampaknya adanya kebocoran anggaran, korupsi dan kolusi. Nah, kemudian kita masuk ke kepercayaan publik. Jadi menurunnya kepuasan masyarakat sehingga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dan pembangunan yang lambat, pencapaian target tadi, di mana bahwa pembangunan itu tidak berkelanjutan sustainable. Nah, harusnya pembangunan itu harus memiliki peningkatan ya setiap periodenya. Jadi rendahnya profitabilitas dan integritas aparatur pemerintah mengakibatkan dampak negatif yang luas, tidak hanya pada aspek pelayanan publik, tetapi juga pada pembangunan nasional dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ini menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, kita masuk di sini relevansi, profesionalitas, dan dalam tata kelola pemerintahan. Nah, profesionalitas aparatur pemerintahan memegang peranan kunci ya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, aparatur yang profesional mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengimplementasikan kebijakan secara efektif, melakukan analisis data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, ya, serta melaksanakan peranan strategis yang berorientasi pada hasil. Nah, jadi profesionalitas ya juga katanya memungkinkan aparatur ini bisa beradaptasi ya dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Dan ini merupakan hal yang sangat penting ya katanya dalam pemerintahan digital. Jadi tanpa aparatur yang profesional, prinsip tata kelola yang baik seperti efektivitas, efisiensi, dan responsivitas akan sulit diwujudkan. Oke, nah kita lihat relevansi dari integritas pada tata kelola pemerintah itu pertama adalah tujuannya untuk memberantas korupsi, transparan dan akuntabilitas dan pengambilan keputusan etis. Jadi dari di sini adalah bahwa integritas menjadi jiwa dari tata kelola yang baik. Tanpa integritas, prinsip seperti transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata. Oke, nah strategi dalam peningkatan profesionalitas aparatur itu apa saja? Yang pertama kita melakukan pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penempatan berbasis kompetensi, pengembangan karir dan sistem remunerasi ya. Jadi strategi peningkatan profesional aparatur pemerintah itu harus dilakukan ya secara sistematis dan terintegrasi. Nah, ini akan memerlukan komitmen kuat dari pimpinan, alokasi sumber daya yang memadai serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan inovasi. Oke, nah program dari reformasi birokrasi Indonesia itu yang pertama itu adanya penataan kelembagaan. Ya, berarti sini evaluasi dan restruktur organisasi pemerintah untuk menciptakan struktur yang lebih efektif,
efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian ada penyederhanaan tata laksana, yang maksudnya perlunya dilakukan perbaikan proses bisnis dan prosedur kerja untuk menghilangkan birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik. Nah, kemudian ketiga, adanya manajemen sumber daya aparatur. Nah, di sini penerapan manajemen sumber daya berbasis eh, merit untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Nah, pada adalah penguatan pengawasan. Nah, peningkatannya efektivitas sistem pengawasan internal dan eksternal, ya ini dapat mencegah penyimpangan dan menjamin akuntabilitas. Nah, jadi program reformasi birokrasi di Indonesia ini ya tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi. Nah, jadi program ini merupakan upaya sistematis dalam mengatasi berbagai permasalahan ya dalam birokrasi Indonesia, ya, termasuk inefisiensi, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan praktik korupsi yang semakin meningkat di berbagai level pemerintahan. Oke, nah di sini eh, dari topik kita ini kita bisa menyimpulkan yang pertama itu adalah profesionalitas dan integritas itu aparatur pemerintah merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Kemudian hubungan yang kuat saling mendukung antara tata kelola yang baik dengan upaya peningkatan profesional dan integritas aparatur. Nah, kemudian tantangan dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas memerlukan pendekatan sistemik dan komprehensif. Kemudian langkah untuk strategi ke depannya adalah di sini kita harus memperkuat sistem merit dalam manajemen SDM, ya, aparatur pemerintah, kemudian mengembangkan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, kemudian memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mendorong integritas, kemudian lanjut memanfaatkan teknologi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Nah, rekomendasi kebijakan di sini yang perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait aparatur pemerintahan, kemudian peningkatan anggaran untuk program pengembangan kompetensi aparatur, kemudian ketiga penguatan sistem reward dan punishment untuk mendorong perilaku yang diharapkan, dan kemudian terakhir adanya revitalisasi nilai-nilai dan budaya kerja yang mendukung profesionalitas dan integritas. Baiklah, demikian ya materi hari ini saya sampaikan ya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.